Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyertai dan menolong kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan Tuhan melimpahi kami dengan kebaikan dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu bekerja di sebuah restoran di lantai pertama. Di lantai kedua tinggal keluarganya. Setiap kali bekerja, ibu ini sering memikirkan keadaan keluarganya. Apakah sudah makan atau belum? Ada dalam keadaan yang baik atau tidak? Ketika jam makan siang, sang ibu akan membawa makanan untuk keluarganya dan mengecek apakah semuanya baik. Begitu juga selesai bekerja, ibu ini akan membawakan makanan untuk kebutuhan keluarganya. Ia bekerja di bawah, di lantai 1, tapi pikirannya seringkali berada di lantai 2. Kita semua manusia hidup di bawah, di bumi, tapi pikiran kita hendaknya ada di atas, yaitu di sorga. Jangan sampai kita terlalu fokus di dunia ini, sehingga kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita hidup secara duniawi, dan meninggalkan cara hidup sorgawi. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua ini dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah mengalami kebangkitan rohani. Kita telah dibebaskan dari dosa, kita telah dilepaskan dari belenggu ketidakbenaran, dan kita terbebas, tidak lagi terikat oleh dunia ini. Melainkan kita telah diangkat dalam kehidupan yang baru. Kita diberikan status yang baru sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Allah yang hidup. Dan itu sebabnya kita sebagai orang-orang dengan status baru seharusnya tidak lagi memfokuskan hidup kita kepada dunia ini, tapi memfokuskan diri kita kepada yang di sorga. Memang kita masih hidup di dunia. Kita punya tugas tanggung jawab, punya profesi, punya pekerjaan yang harus kita jalani, harus kita penuhi semua itu. Tapi dalam melaksanakan, dalam melakukan semuanya, dan dalam menjalani hidup ini, fokus kita adalah kepada Tuhan, dan sikap kita adalah sikap yang seturut dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Kolose untuk memusatkan pikiran mereka pada hal-hal rohani. Pikiran mereka harus fokus ke atas, bukan ke bawah, yaitu kepada hal-hal dunia ini. Hal-hal duniawi yang harus kita lepaskan adalah semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita tinggalkan, dan kita berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menjadi pusat dalam hidup kita. Pikirkan perkara yang di atas, berarti bahwa pikiran kita senantiasa diarahkan dan diisi oleh firman Tuhan. Pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh pemikiran kita sendiri,
tapi pikiran kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi pikiran kita? Apakah pikiran kita terarah ke bawah? Mungkin ada hal-hal yang mengganggu hati dan pikiran saudara saat ini, yang membuat kita bereaksi atau merespon yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari arahkan pikiran kita kepada yang di atas, bukan yang di bumi ini. Di dunia ini ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang memahitkan. Tapi mari kita tetap berfokus kepada Tuhan. Biarlah pikiran kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, dan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, sehingga kita tetap melangkah dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang membimbing kami, mengajar kami, mengingatkan kami untuk mengarahkan pikiran kami kepada hal-hal yang di atas, tidak terfokus kepada yang ada di dunia ini, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Cara hidup duniawi kami mau tinggalkan. Kami mau mengenakan cara hidup baru. Kami mau mengenakan pikiran-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk lebih lagi mengenal Engkau, memahami kehendak-Mu, dan menghidupi firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami terus melangkah dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala kegiatan kami. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai, sehingga kami berhasil dan kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar tangan Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan, memulihkan dan memberikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang lemah putus asa, bangkitkan kembali ya Tuhan semangat dan berikan kekuatan baru dari Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, biarlah tangan Tuhan membukakan jalan, pintu-pintu baru, terobosan-terobosan baru dibuka oleh Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.